Oke teman-teman, ini adalah sambungan video saya, yaitu video presentasi daripada tugas 9 mata kuliah desain eksperimen yang tadi terputus karena waktunya tidak cukup. Oke, kita langsung saja. Tadi sampai di penjelasan cara mencari atau cara mengolah data untuk mendapatkan hasil di Minitab, apakah data tersebut normal atau tidak. Oke, selanjutnya kita ke slide 15 atau slide berikutnya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama atau tugas daripada nomor 7.17 yang tadi menyuruh mengerjakan soal nomor 7.16 yang bagian A-nya, yaitu merekomendasikan skema pemblokiran dan menyiapkan desainnya. Nah, sebenarnya tadi saya sudah melakukan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat video yang tadi sebelum kita melihat kenormalan datanya itu, saya sudah buat untuk skema pemblokirannya, kemudian desainnya juga sudah ada di sana. Nah, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat tampilan daripada SharePoint saya. Nah, di sini jawabannya berikut ini hasil dari 2.5 menggunakan dua blocking dengan menggunakan aplikasi Minitab. Untuk cara mendesain di Minitab, lihat lampiran pada link berikut. Nah, nanti video itu akan saya upload ke YouTube dan saya akan buat linknya di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah hasil daripada analisisnya, desain summary. Ini tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi di video yang pertama tadi. Kemudian ini adalah alias strukturnya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ini adalah runningnya ke 32 variansi itu. Nah, ini berjumlah 32. Ini adalah running daripada desain kita yang ada pada soal ini. Dan ini juga desain tabelnya. Ini juga tadi saya sudah jelaskan. Yang di blok 1 itu dari running 1 sampai 16 di blok 1, running dari 17 sampai 32 itu di blok 2 dengan elemennya seperti ini. Saya tadi sudah jelaskan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah analisis data dari desain yang diblokir ini. Apakah memblokir itu penting? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita kembali lagi ke Minitab ke hasilnya yang tadi ya. Sebenarnya kita sudah mencari hasilnya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat pada term yang 3 tadi ya. Karena yang pertama tidak menunjukkan hasil karena dia tidak bisa membaca gitu. Terlalu besar atau terlalu banyak. Nah, di sini ini adalah hasil runningnya. Kita lihat pada analisis of variance-nya ya, teman-teman. Nah, ini adalah running di dua blok itu. Kita lihat p-value-nya untuk mengetahui mana faktorial yang signifikan daripada running kita di soal ini. Ini adalah p-value-nya. Kemudian kita lihat di sini p-value yang yang lebih kecil daripada 0,05. Kita cek ini untuk linear blocknya ya, atau untuk running tunggal daripada faktornya sendiri. Nah, di sini ada p-value yang lebih kecil daripada alpha, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Ini adalah p-value daripada si faktor E. Dengan mean square-nya itu 291,1
89. Jadi teman-teman di sini kita menemukan ada satu yang mempengaruhi respon pada eksperimen ini. Kemudian kita lihat lagi untuk two-way interaction atau interaksi daripada dua faktor ya, interaksi dari dua faktornya. Kita lihat di sini apakah ada dari sini. Nah, kita lihat tidak ada ya teman-teman yang lebih kecil daripada 0,05. Kemudian di three-way interaction atau tiga interaksi daripada tiga faktor, di sini itu tidak ada juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, dia memiliki p-value yang lebih besar daripada alfa. Jadi satu-satunya faktorial yang signifikan mempengaruhi daripada respon pada penelitian ini adalah faktor E. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya. Nah, ini Ellis strukturnya itu terdiri dari 5 faktorial dan yang signifikan adalah yang E. Ini tadi saya sudah jelaskan 32 running. Kemudian ini adalah normal plot of the standard efeknya. Teman-teman bisa lihat di sini alfanya sama dengan 0,05. Nah, teman-teman bisa lihat grafik ini. Nah, pada grafik ini diperlihatkan bahwasanya efektif P-nya itu ada, jika dia dot biru atau titik biru ini not signifikan atau tidak signifikan. Kemudian yang pakai persegi yang warna merah ini mengatakan bahwasanya faktornya signifikan. Ini terdiri dari 5 faktor ya, teman-teman. Ada faktor A, B, C, D, E. Dengan namanya A, B, C, D, E juga ya. Nah, ini jadi faktor ini katanya tidak signifikan mempengaruhi daripada respon pada penelitian ini. Yang signifikan itu adalah yang E. Teman-teman bisa lihat yang inilah yang berpengaruh signifikan terhadap respon pada penelitian ini. Kemudian selanjutnya, ini teman-teman melakukan atau mencarinya di Minitab, cara runningnya seperti yang tadi ya, yang termnya 3 itu. Jadi tadi kita sudah melakukannya. Sekalian mencari daripada kenormalan datanya. Nah, ini adalah Pareto chart of the standar rigidnya, standar efeknya, ini alfanya 0,05 juga. Nah, di sini kita lihat faktor yang satu-satunya melebihi daripada garis standarnya ini atau referensi lainnya ini yang garis putus-putus merah ini yang bernilai 2,571 hanya satu faktor, yaitu faktor E. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan atau bisa melihat bahwasanya hanya faktor E lah yang berpengaruh signifikan terhadap respon pada penelitian ini. Kemudian selanjutnya kita lihat, nah ini adalah residual plot yang tadi yang saya sudah jelaskan. Untuk versus ordernya juga dia tidak diacak ya. Kemudian histogramnya ini hampir simetris. Oke, selanjutnya kita mau lihat interaksi antar kelima plot. Teman-teman bisa lihat di statnya, kemudian DOA sama seperti sebelumnya, kemudian faktorial, dan teman-teman pilih yang faktorial plot. Nah, di sini kita mau lihat interaksi antar faktor faktorial yang terlibat pada penelitian atau eksperimen ini. Kita tunggu. Nah, di sini responnya Y. Karena memang responnya Y. Kemudian kita lihat ini adalah faktorial-faktorial yang akan kita olah pada plot interaksi ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat option.
kita tidak perlu isi. Kemudian grafiknya itu ada main effect dan inter effect. Oke. Selanjutnya view model ini hanya pengecekan aja, melihat daripada varian yang akan running pada data interaction plot ini. Kemudian setelah lengkap kita langsung oke kan. Nah, ini adalah main effect daripada faktor-faktor yang tadi ya teman-teman. Untuk yang A seperti ini, kemudian yang B, C, D, dan E. Kita bisa lihat daripada faktor A dan B ini merupakan garis yang miring ya, seperti ini, dan ini adalah garis X atau horizontalnya itu, dan ini miring yang grafik A dan B ini menunjukkan seperti ada pengaruh terhadap respon, tapi yang kita lihat tadi dari hasil pengolahan Minitab mengatakan bahwasanya yang satu-satunya di bawah daripada 0,05 itu adalah faktor yang E. Jadi ini mungkin berpotensi untuk kemungkinan berpengaruh, namun dari penelitian yang kita lakukan tadi atau running dari Minitab tadi mengatakan bahwasanya kedua faktor ini itu tidak berpengaruh. Kemudian yang grafik C dan D ini hampir lurus horizontal seperti ini ya teman-teman, hampir lurus mengikuti daripada garis X atau garis horizontalnya, dan ini menyatakan bahwasanya dia sama sekali tidak berpengaruh terhadap respon pada eksperimen ini. Sementara E kita bisa lihat dia memiliki grafik yang lebih panjang, kemudian dia miring seperti ini, dan ini menyatakan memang faktor ini signifikan berpengaruh terhadap respon. Dan untuk interaksinya, teman-teman bisa scroll ke bawah, dan ini adalah interaction plot pada Y. Nah, di sini ada interaksi antara A, B, AC, AD, AE, kemudian BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Nah, kita bisa lihat, sebentar, agar terlihat semua. Oke, dari sini kita lihat interaksi antara A dan B ini itu tidak ada interaksi ya. Karena apa? Karena kedua grafiknya itu sejajar dan tidak memiliki titik potong. Kemudian yang AC ini sedikit miring, kemudian ini juga, dan ini kemungkinan memiliki titik potong ya teman-teman. Berarti ini ada interaksi. Kemudian ada juga ada interaksi, teman-teman bisa lihat dia memiliki titik potong, terus dia menyilang seperti ini. Kemudian untuk yang AE tidak ada interaksi. Untuk yang BC dia ada interaksi, teman-teman bisa lihat titik potongnya di sini. Kemudian yang BD dia sejajar dan sepertinya di tempat yang sama teman-teman. Jadi tidak ada titik potong. Jadi faktor ini tidak berinteraksi. Kemudian untuk yang BE ini juga tidak berinteraksi. Tapi kemungkinan jika dilakukan perbaikan atau pemanjangan daripada grafik ini akan memungkinkan adanya interaksi antara kedua grafik ini. Kemudian yang CE, yang CD ini juga sedikit miring, menyatakan bahwasanya dia akan ada titik potong di sini, kemungkinan di sini, dan ini merupakan menyatakan bahwasanya adanya interaksi. Kemudian yang C dengan E ini tidak ada interaksi ya teman-teman. Begitu juga dengan D dan E. Jadi kesimpulannya yang mempunyai interaksi itu yang kita bisa lihat dari sini itu adalah interaksi antara AC, AD,
kemudian BC, kemudian CD, dan yang hampir dapat berinteraksi itu adalah BE. Dan selain itu tidak ada interaksi sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan cek daripada hasil pemblokirannya. Oke teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwasanya satu-satunya faktor yang signifikan mempengaruhi itu, yang berpengaruh terhadap respon itu adalah yang E. Oleh karena itu, dari sini kita bisa melakukan screening, artinya kita hanya akan mengambil faktor-faktor yang mempengaruhinya saja. Di sini kita akan melakukan lagi pengetesan dengan faktor yang terpilih. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan share point saya kepada teman-teman. Nah, di sini saya sudah memberikan tanda. Ini berikut ini adalah hasil analisis menggunakan Minitab. Hasil analisis of variance ini menyatakan bahwasanya hanya faktor E yang signifikan mempengaruhi respon pada percobaan ini. Dengan p-value-nya itu adalah 0,029 dan p-value-nya lebih kecil daripada alfa 0,05 yang artinya H0-nya ditolak atau H1-nya diterima, dan faktor lainnya bisa dieliminasi dari percobaan ini untuk melanjutkan eksperimen. Oke, jadi faktor yang tidak signifikan kita bisa hilangkan ya. Kita bisa tidak usah ikutkan. Ini tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah grafik normal plot dari standar Z efeknya. Ini yang tadi saya bilang bahwasanya faktor E faktor yang satu-satunya signifikan. Kemudian selanjutnya ini adalah Pareto chart-nya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya ini juga main efek daripada setiap faktor. Tadi saya juga sudah jelaskan. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan interaction daripada kelima faktorialnya, dan ini adalah kuplot. Ini adalah jumlah keseluruh yang kita running ya teman-teman. Ini ada berjumlah 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 4. Jadi ada 32, dan ini adalah bentuk dari kuplotnya atau fitted main Fourier. Oke, setelah itu tadi kita mendapat pertanyaan apakah pemblokiran ini penting ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah hasil yang yang menggunakan Minitab, di mana ini kita merunning hanya dengan satu faktorial saja, yaitu faktorial yang E. Karena tadi kita menemukan bahwasanya dari pengolahan Minitab menyatakan bahwasanya faktor yang signifikan itu hanya faktor E, jadi kita akan running di satu faktorial ini dulu, karena kita melakukan screening, kita mengeliminasi semua faktor yang tidak mempengaruhi daripada responnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Teman-teman pilih menu start, kemudian di OE, selanjutnya faktorial, dan analyze factorial design. Nah, di sini kita masukkan responnya itu Y, karena memang responnya Y, dan termnya itu kita untuk select termnya ya. Ini select termnya ini kita akan ganti karena kita akan eliminasi semua faktor yang tidak mempengaruhi. Dan satu-satunya yang mempengaruhi tadi hasilnya mengatakan bahwasanya faktor E. Jadi kita akan running di faktor E saja. Setelah itu kemudian kita oke-kan. Kemudian kita lihat grafiknya. Kalau sudah
Seperti ini langsung kita okekan aja. Kemudian resultnya expanded date juga oke. Selanjutnya stroke-nya itu oke. Sekarang kita running. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasilnya. Kode koefisiennya itu ini untuk E-nya. Di sini p-value-nya menjadi 0,0000, jadi sangat signifikan ya dibanding yang alfa 0,05. Kemudian ini model summary-nya. Terus ini ada analysis of variance-nya, dan ini juga sudah saya rangkum di di PowerPoint saya tadi. Dan teman-teman bisa lihat di sini p-value-nya untuk E-nya itu 0,000 dengan mean square-nya itu 291,19. Kontribusinya mempengaruhi itu sebesar 31,75% ya. Ini blok A-nya. Oke, blok B, blok 1. Nah, ini adalah regression equation in uncode unitnya. Selanjutnya ada fit. Nah, di sini adalah Alice strukturnya itu dia data ini terdiri dari 5 faktor, namun yang signifikan itu adalah yang E-nya ya. Jadi memang percobaan kita itu tadi 5 faktor ya, dan ini adalah normal plot of the standard DZ effect-nya yang menggunakan satu faktorial saja, yaitu faktorial yang signifikan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini efek tipe dia katakan signifikan. Nah, ini E-nya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya kita lihat untuk probability plot-nya. Oh, ini adalah Pareto chart of the standard DJ effect untuk faktor E-nya aja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat faktor E-nya. Dia melewati garis yang standarnya atau referensi line-nya. Nih. Ini menyatakan bahwasanya dia signifikan berpengaruh terhadap respon. Selanjutnya residual plot-nya ini juga mengatakan dia normal, dan biasanya jika dia tidak normal maka elemen biru ini akan berwarna merah dan dia berada jauh daripada garis lurusnya ya teman-teman. Dan ini versus fit-nya juga menyatakan bahwasanya dia homogen. Dia tidak berada jauh daripada residualnya. Dan ini adalah versus ordernya, datanya acak, kita bisa lihat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat untuk interaction itu tidak bisa ya, karena apa? Karena dia hanya terdiri dari satu faktorial saja, atau teman-teman mau lihat, kita coba. Untuk interaction plotnya, kita akan running hanya E, karena hanya faktor ini yang, nah jadi di sini juga sudah dikatakan bahwasanya tidak ada interaction plot karena hanya terdiri dari satu faktorial saja. Jadi kita hanya bisa lihat main effect plotnya saja ya untuk tunggal. Nah ini adalah main effect plot yang tadi juga sudah ditunjukkan pada interaction ke 5 plot juga ditunjukkan ya di sini tadi. Nah, di sini. Ini. Namun ini kita running dengan sendirinya. Oke, kita kembali dulu ke SharePoint saya ya, teman-teman. Ke PowerPoint. Oke, ini data daripada faktor yang sendiri, yang tunggal ya, yang faktor E ini juga sudah saya jelaskan bahwasanya dia itu faktornya itu
E ini memang V-value-nya ini menyatakan dia signifikan. Kemudian ini adalah data kenormalan data, dan di sini saya punya kesimpulan untuk nomor 4, apakah penting atau tidak. Nah, jadi menurut pendapat saya pemblokiran itu penting ya. Pemblokiran penting dilakukan dalam melakukan desain eksperimen untuk mempermudah dan menghilangkan pemborosan waktu, kos, material, tenaga, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari soal-soal tugas tadi yang sudah saya kerjakan, saya menarik kesimpulan. Yang pertama itu penerapan desain fraksional faktorial merupakan desain eksperimen yang memberikan manfaat untuk penelitian, diantaranya menghemat waktu, material, biaya, tenaga, dan lainnya dalam percobaan. Kemudian yang kedua, fractional design dan blocking factorial design adalah kedua metode yang digunakan untuk menyaring atau screening faktorial dalam melakukan eksperimen pada desain eksperimen. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah desain resolusi 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi, 6 Romawi, 7 Romawi merupakan desain eksperimen yang mempermudah pelaku eksperimen atau pengeksekusi eksperimen dalam melakukan eksperimen dengan hanya merunning setengah kombinasi faktorial dari kombinasi full faktorialnya. Jadi ini merupakan desain eksperimen yang menyatakan atau menggunakan metode merunning setengah daripada full faktorialnya. Hanya setengahnya saja, sehingga itu mempermudah untuk pengeksekusi desain itu atau yang mempraktekkan atau yang melakukan eksperimen itu sendiri, karena dia tidak perlu melakukan pengujian sebanyak faktorial yang sebenarnya, tapi dia bisa hanya merunning setengahnya saja, dan itu sudah menunjukkan hasil yang serupa dengan ketika dia running full faktorial. Selanjutnya saran daripada saya di sini teman-teman bisa lihat saran dari saya di sini untuk eksperimen ini. Sebelum melakukan penelitian, penting sekali untuk kita melakukan metode fractional design ataupun blocking factorial design di awal. Karena selain dapat mengurangi error, juga dapat mengurangi atau menghilangkan pemborosan pada waktu, kemudian cost, material, tenaga, dan mungkin ada hal lain juga yang bisa kita dapatkan. Dan itu adalah kesimpulan saya. Oke teman-teman, sekian daripada presentasi saya. Oke, saya sepertinya lupa untuk memberikan penjelasan mengenai ini ya, cara untuk mendapatkannya. Kita kembali sebentar saja ke Minitab. Ke Minitab tadi. Nah, di sini cara mendapatkan untuk daripada si kubus-kubus tadi, kita lihat di DOE, kemudian faktorial, kemudian teman-teman bisa lihat di kubplot. Nah, di sini teman-teman running. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sudah mengunci untuk termnya ini, kita harus buka dulu menjadi keseluruhan atau semuanya. Oke,
Jadi kita harus buka dulu, kemudian kita seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil start, kemudian di OE, kemudian faktorial, dan selanjutnya kita lihat kubplotnya. Nah, di sini responnya itu Y, kemudian untuk selected-nya itu atau faktor-faktor yang mau kita teliti itu ada A, B, C, D, dan E. Kemudian kita lihat option, nah kita tidak perlu isi, kemudian langsung saja kita running. Nah, ini adalah kubus daripada atau kuplotnya ya, kubus plot daripada 5 faktor yang kita sedang analisa di eksperimen ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan ini sudah saya masukkan di PowerPoint saya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita di sini nanti saya akan letakkan link daripada video saya, dan video ini ada 2 karena tadi waktunya tidak cukup, jadi ada part 1 dan part 2-nya. Oke, teman-teman, terima kasih karena sudah melihat presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau masih ada yang kurang atau pertanyaan gitu, teman-teman bisa tanyakan di pertemuan kita selanjutnya. Dan jika ada kesalahan mohon diberitahu supaya kita bisa belajar sama-sama dan kita bisa maju sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat malam.